Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali saya Fazira menemani Anda dalam program Pesona Wanita. Nah, di episode kali ini kita akan menghadirkan kisah perempuan yang berani melampaui batas, mengambil peran strategis, dan menghadirkan dampak nyata melalui kepemimpinannya. Nah, tema kita hari ini itu perempuan di garis depan. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang kepemimpinan ibu dan bagaimana ketegasan ibu berpadu dengan empati serta bagaimana integritas menjadi fondasi dalam setiap keputusan. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ibu Rita Ribawati, Sarjana Hukum, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tarakan ya Bu ya? Kelas 2 Tarakan. Siap. Iya. Nah, ini kan di lembaga strategis Bu ya, dalam sistem hukum Indonesia. Siap. Yang berperan penting dalam pembinaan serta reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Siap. Bu ya? Benar Bu ya? Iya. Sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya dan juga pemirsa di rumah mengenal Ibu lebih dekat nih Bu. Siap. Iya. Sebelum Ibu ada di Kota Tarakan, boleh tahu sebenarnya Ibu berasal dari mana sih Bu? Saya dari Jawa Timur, Mbak. Saya dari Malang. Siap. Dari kota kecil di Singosari dan sekarang berdomisili di Karanglo. Baik. Nah, bagaimana sih Bu dulu perjalanan pendidikannya hingga akhirnya Ibu mengambil hukum nih jadi pendidikan Ibu? Iya. Saya sebetulnya dari umur 20 ya Mbak Ecin, sudah bekerja dan memilih di Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman itu dulu saya di kantor wilayah, kemudian ditempatkan di lapas, di rutan, dan sudah sejak itu berkecimpung di pemasyarakat. Hukum ya Bu ya, pemasyarakatan khususnya. Iya. Nah, perjalanan Ibu kan panjang nih Bu ya? Iya. Berbagai daerah mungkin sudah Ibu provinsi, berbagai provinsi sudah Ibu lewati begitu, lampaui. Bagaimana prosesnya hingga akhirnya Ibu ada nih di Kota Tarakan memimpin Bapas ini Bu? Siap, iya Mbak. Jadi saya itu perjalanannya dari Kalimantan Tengah, kemudian ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Sulawesi Tenggara. Berarti dari Kalimantan ke Sulawesi gitu? Iya, dari Sulawesi Tenggara, kemudian saya sampai kembali ke Kalimantan. Kembali lagi ke Kalimantan. Ya. Terus kemudian dilempar lagi ke Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian ke Sumatera Mbak. Siap. Ke Pangkal Pinang, baru ke sini. Jadi saya lengkap sudah. Sebetulnya saya memimpin. Saya pernah memimpin sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan atau Rubasan, dan saat ini di Balai Pemasyarakatan. Jadi di Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan itu sebetulnya ada UPT Lapas, Rutan, dan sekarang Bapas. Karena Rubasan sudah diambil alih oleh Kejaksaan. Dulu saya pimpin itu Mbak 2 kali Kejaksaan. Jadi saya sudah lengkap nih. Sudah mana-mana Bu ya, sudah melalang buana Bu ya, nyobain ini itu gitu ya Bu ya. Jadi menjadi kepala lapas sudah pernah. Jadi kepala Rubasan udah pernah. Sudah. Sekarang menginjak jadi kepala Balai Pemasyarakatan. Baik. Nah Bu, bagaimana sih Bu awalnya Ibu beradaptasi di Kota Tarakan ini pada saat pertama kali ditugaskan di Kota Tarakan? Kan mengingat Kota Tarakan ini kan bagian utara gitu kan Bu ya, maksudnya berbeda dengan kota-kota lain yang mungkin sudah lebih dulu berkembang seperti itu. Iya. Baik Mbak. Jadi sebagai kepala Bapas, saya itu kurang mendapat informasi. Kota Tarakan, Kalimantan Utara itu seperti apa? Ternyata harus ditempuh melalui udara dan laut. Iya, enggak ada darat. Jadi kalau saya di provinsi lain, Mbak, saya kalau monitoring atau monef gitu ya, saya menggunakan mobil bisa. Kalau di ini baru sekali ini saya mencapai provinsi Kalimantan Utara yang saya tidak bisa menggunakan mobil ketika saya melaksanakan nggak bisa lewat darat ya Bu ya. Iya. Jadi memang harus laut dulu atau udara dulu. Iya. Nah Bu, sebelum pemirsa dapat lebih jelas mendapat gambaran utuh gitu kan Bu, bagaimana sih peran Balai Pemasyarakatan ini sendiri? Apa sih bedanya Bapas dengan lapas? Kadang-kadang kan orang lebih familiar dengan lapas gitu kan, bukan? Sebenarnya apa sih Bu perbedaannya? Mungkin sebagai pengetahuan bagi pemirsa begitu Bu. Jadi perbedaan lapas dan Bapas izin ketika terpidana mendapat putusan pengadilan, misalnya dihukum 10 tahun, itu berada di
lapas. Ya, jadi menjalani pidananya di lapas. Kemudian di dalam perjalanan dia menjalani pidana di lapas, tentu saja ada hak-hak Mbak yang dia punya ketika dia berkelakuan baik. Pengurangan pengurangan hukuman yang dinamakan remisi dan lain sebagainya. Dan ketika itu diterjalani dengan baik, akhirnya 10 tahun itu tidak dijalani selama 10 tahun. Tetapi hanya 2/3. Jadi kalau 10 tahun ya dijalani itu sekira 6 tahun lah Mbak, dengan pengurangan hukuman itu ya. Jadi 6 tahun dia itu selebihnya dia akan mendapat integrasi, dan integrasi itu tugasnya Bapas. Yang pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, itu tugasnya Bapas. Di sana ada PK-PK yang kredibel, yang harus melakukan penelitian kepada narapidana ini yang akan melaksanakan integrasi. Integrasi itu ya tadi pembebasan bersyarat. Jadi itu bedanya. Kalau di lapas itu pembinaan di dalam, kalau di Bapas itu bimbingan di luar, pembinaan di luar dengan sisa pidana yang ada. Jadi dia sudah membaur ke masyarakat selama 6 tahun itu 4 tahunnya ada di luar, 4 tahunnya di masyarakat. Iya, begitu. Iya. Baik. Nah, Ibu sebagai kepala Bapas, boleh nggak Bu di-share apa aja sih sebenarnya tugas dan tanggung jawab Ibu nih sebagai kepala Bapas selama memimpin di Kota Tarakan ini, Bu? Siap. Saya itu punya tanggung jawab besar, Mbak. Bagaimana menjaga pembimbing kemasyarakatan saya mempunyai kualitas di dalam penelitian kemasyarakatan untuk narapidana agar bisa mencapai bebas sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya hari ini 2/3, itu sebulan atau 2 minggu sebelumnya SK itu udah hadir. Sudah masuk ya, Bu, jadi ya? Orang nunggu SK gitu ya, bukan SK nunggu orang ya, bukan orang yang menunggu SK. Jadi itu menjaga kualitas seperti itu. Kemudian bagaimana pengawasannya ketika di luar, narapidana ini kan di luar Mbak. Ketika di luar itu namanya klien pemasyarakatan. Ketika di luar selama 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, itu bagaimana tidak mengulangi kesalahannya lagi? Iya, atau menjadi residivis. Itu kan tugas PK Mbak untuk melakukan pengawasan. Nah, saya itu tanggung jawabnya menjaga itu. Baik. Jadi semakin kecil angka residivis, berarti semakin berhasil lah memimpin begitu Bu ya. PK-nya. Siap. Nah, nilai strategis apa sih Bu yang sebenarnya ingin dihadirkan Bapas dalam sistem kemasyarakatan ini Bu, khususnya dalam pembinaan klien-klien ini tadi Bu? Iya. Kalau kami Mbak targetnya, ketika ada permintaan dari lapas untuk meminta hak integrasinya narapidana, itu dalam kesempatan kami laksanakan. Karena ketika narapidana banyak menjadi klien pemasyarakatan, tentu saja negara diuntungkan dari pemberian makanan, dari kesesakan di lapas yang namanya overcrowded, ya kan? Kemudian saya dan PK saya itu menyiapkan manusia-manusia ini, narapidana yang menjadi klien pemasyarakatan itu menjadi manusia yang lebih baik, ya kan Mbak? Kemudian bisa membaur ke masyarakat dan menghilangkan stigma masyarakat bahwa klien pemasyarakatan atau narapidana ini tidak layak diterima di masyarakat. Ya, bagaimana membunuh itu Bu ya? Iya, siap. Baik. Nah Bu, di Bapas sendiri ini kan sekarang udah ada KUHP terbaru Bu ya. Itu boleh nggak Bu sedikit aja di sharing sebenarnya apa sih Bu isi KUHP-nya itu? Bagaimana sih nanti klien pemasyarakatan itu bisa berada di tengah-tengah sosial masyarakat begitu Bu? Oh siap. Jadi KUHP nomor 1 tahun 2023 itu beda penanganannya dengan klien pemasyarakatan Mbak. Baik. Iya, kalau KUHP nomor 1 tahun 2023 peran Bapas di sana ada sekarang itu pidana itu ada 5 Mbak. Pidana pokok itu. Yang salah satunya adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Di sana peran PK kami ada. Ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa terpidana ini
menjalankan pidana kerja sosial di tempat misalnya rumah sakit begitu ya Mbak. Baik. Nah nanti ada peran jaksa sebagai pengawas dan peran PK sebagai pembimbing. Siap. Iya, jadi itu terpidana menjalani hukuman kerja sosial. Kalau di Undang-Undang Nomor 1. Kalau klien pemasyarakatan beda lagi. Beda lagi. Di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Siap. Iya, jadi beda. Beda ini Bu ya. Beda peruntukannya. Beda peruntukannya. Iya. Baik. Nah, Bu, sebagai perempuan yang memimpin lembaga yang bersentuhan langsung dengan sistem peradilan, bagaimana sih Ibu membangun kepemimpinan Ibu? Kan di banyak hal lain gitu kan, kebanyakan laki-laki yang memimpin. Nah, ini perempuan nih, bagaimana sih Ibu memimpin Bapas Kota Tarakan ini? Siap. Jadi Mbak izin, saya selalu mengutamakan integritas. Siap. Ya. Para PK kami harus mempunyai integritas. Kemudian kalau sudah berintegritas pasti profesional. Ya. Kemudian karena para PK itu melakukan penelitian, nulis, nah harus memperbanyak literasi. Terus kemudian saya juga membangun sinergi dengan aparat penegak hukum lain, dengan Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua, bagaimana bahwa Bapas itu ada. Bapas itu bagian dari sistem peradilan. Dan saya terus mensosialisasikan itu, dan memang kita harus rajin bertandang, ya kan, rajin mensosialisasikan ke masyarakat juga bahwa Bapas itu punya peran penting di masyarakat. Benar. Nah, dari pengalaman Ibu memimpin Bapas, mungkin ada hal unik dalam kepemimpinan perempuan ini kan Bu, justru bisa menjadi kepemimpinan di Bapas. Apa tuh Bu? Mungkin ada hal unik yang mungkin pernah Ibu jalanin selama memimpin di Bapas. Hal unik apa ya? Mungkin yang langsung bersentuhan dengan klien, mungkin seperti apa? Hal unik itu ketika gini Mbak, saya ketika di lapas, di Rubasan kan nggak kenal ya Mbak. Ketika di Bapas, hal yang bukan unik ya Mbak, yang menyentuh. Itu adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana para PK kami itu memperjuangkan anak-anak itu tidak sampai ke istilahnya di penjara. Terus bagaimana PK kami itu mendiversikan. Wah, itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Karena anak-anak juga maksudnya masa depannya masih panjang begitu Bu ya. Terus bagaimana para PK kami itu menggiring putusan hakim itu agar anak-anak ini menjadi pidana pelatihan kerja di kami. Itu Mbak. Baik. Nah, Ibu, sebenarnya di sejauh mana sih Bu pendekatan manusiawi dan rehabilitatif berpengaruh dalam mendorong perubahan klien pemasyarakatan Ibu? Oh iya, jadi ketika dia tidak wajib lapor misalnya Mbak. Kami tidak semena-mena, kemudian kan ada itu Mbak syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu, hal itu bisa mencabut haknya berintegrasi. Jadi ketika dia melakukan pembebasan bersyarat itu bisa kami cabut gitu Mbak. Tapi kami pendekatan manusiawinya, memanusiakan manusia gitu ya, kami datengin Mbak. Kami home visit, kenapa sih kamu nggak wajib lapor gini-gini. Ternyata ada kompleksitas yang mereka alami di dalam rumah tangga, di dalam tidak punya pekerjaan, atau uang yang untuk wajib lapor ke Bapas tidak ada. Nah itulah Mbak PK kami itu dengan uang pribadi, ya udahlah kamu datang aja ke sini, tunjukkan wajib lapor, itu PK kami. Kamu nggak ada kerjaan, ya udah kita ciptakan pekerjaan di Bapas Mbak, cuci motor semua itu, agar menampung para klien ini yang tidak bekerja. Gitu. Itu luar biasa sekali ya Bu ya, karena memang sangat menyentuh ya Bu ya, bagaimana mereka bisa kembali lagi ke masyarakat, dan bagaimana prosesnya itu kan masih ada hal-hal ini ya Bu ya. Iya, yang harus diperhatikan. Baik, Bu, mungkin pemirsa juga belum tahu nih Bu, siapa aja sih sebenarnya yang jadi klien dari Bapas dan bagaimana proses pengawasan yang Ibu lakukan? Iya, kliennya itu semua kasus Mbak. Semua kasus Bu ya, tidak terkecuali. Iya, dari narkoba, perampokan, pemerkosaan. Kalau pemerkosaan jarang ya, itu perlindungan anak gitu, yang melecehkan. Semua kasus ada di kami Mbak. Pembunuhan, semua kasus. Terus kemudian bagaimana kami
menjadikan dari narapidana menjadi klien, Menjadi klien. itu berdasarkan permintaan dari lapas. Lapas. Iya, dari lapas bahwa ada biasanya 70-60 orang gitu sekali minta tuh Mbak, untuk kami litmas dan integrasikan PP. Itu ada prosesnya. Dan memang kerja kami adalah permintaan dari lapas. Baik. Iya. Bu, faktor-faktor apa yang mungkin paling menentukan keberhasilan perubahan si klien ini tadi, yang tadinya mungkin ada melakukan kesalahan hingga akhirnya menjadi narapidana, hingga akhirnya pada saat mau selesai begitu masa narapidananya kepada ibu di Bapas begitu Bu? Iya, faktor yang menentukan klien tidak melakukan perbuatan itu Lagi, benar, yaitu Bu. penjamin Mbak. Penjamin juga kehidupan sosialnya ya, mudah diterima, kemudian dapat pekerjaan. Itu ya Bu ya, Iya. salah satu Iya. beberapa faktor lah, dibilang beberapa faktor Iya. yang menentukan bahwa si klien ini tidak mengulangi Iya, lagi, itu melakukan penjamin, lagi. Mbak. Penjamin. Baik, Jadi ketika dia melaksanakan PP itu kan harus penjamin ada Mbak. Penjamin, dan kami memang ketat memilih penjamin. Saya juga ikut menentukan penjamin ini apa misalnya kepada PK itu. Penjamin ini kredibel apa enggak. tidak. Itu menentukan Mbak keberlangsungan. Karena rata-rata itu masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di luarnya menjadi pengawasan kami. Dan bagaimana Bu sejauh ini Bapas Kota Tarakan membangun kepercayaan dengan masyarakat agar mau nih Bu mendukung proses reintegrasi klien pemasyarakatan? Oh iya, kami sudah jalin kemarin Mbak, baru saja kemarin kami lakukan rapat koordinasi dengan lurah, Ya, dengan RT RW, lurah-lurah Kota Tarakan berarti Bu ya. Babinsa, Babin Kamtib untuk membentuk kelompok layanan integrasi. Seperti apa itu Bu? Jadi kami ke kelurahan, kemudian ini Bapak ada klien, Ibu ada klien yang bisa yang harus diterima. Itu menembus Mbak, menghilangkan stigma bahwa dia akan baik-baik saja di situ, gitu. Iya, klien itu perangkat daerah itu penting Mbak, perannya gitu. Mendukung ya Bu Iya, ya. dengan perangkat daerah, dengan Babinsa, Babin Kamtib ikut mengawasi klien pemasyarakatan yang ada di sekitar mereka. Berarti Itu nanti Kota Tarakan. Kota Tarakan ya Bu ya. Karena 600 lebih loh Mbak masyarakat Kota Tarakan yang sedang kami awasi. Berarti nanti kemungkinan bisa dipekerjakan begitu atau diperbantukan di lurah Iya. begitu Bu ya. Iya. Nantinya. Iya. Baik Bu, bagaimana juga kerja sama antara Bapas dengan keluarga, klien, dengan tokoh-tokoh masyarakat, hingga mungkin dengan dunia-dunia usaha mungkin Bu? Oh iya, baik Mbak, kami punya Pokmas Lipas itu, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, itu yang juga membantu karena mereka membekali klien-klien, iya, dengan kami punya kegiatan juga bimbingan kelompok, itu untuk mengundang warga binaan klien pemasyarakatan itu yang tidak punya skill. Jadi, berarti ya Bu ya, diberikan skill ya Bu ya, diberikan. Iya. Itu tanggung jawab kami Mbak, diberikan skill dari mulai membatik, budidaya lele, kemudian makanan kuliner ya Mbak. Kuliner ya Bu. Karena kuliner itu kan nggak ada matinya. Benar. Kita jualan, terus kami juga punya produk kopi integrasi. Jadi pembuatan kopi, bagaimana cara mengolah, bikin sedikit rombong ya kalau orang Jawa. Iya, rombong begitu ya Bu ya. Terus kita buat kopi gitu kan, sudah bisa. Kita goreng empek-empek, kami bekali. Iya. Sehingga saat klien tadi ini kembali ke masyarakat, mereka bisa Sedikit, mencari ya Bu ya, mencari. Asal nggak males ya. Benar. Tetap kembali lagi ke kliennya. Iya. Yang penting mau usaha. Masuk usaha. Benar. Bu, sepengalaman Ibu nih, kan masih ada pandangan-pandangan yang masih mengaitkan kepemimpinan itu justru dengan laki-laki saja gitu. Pendapat Ibu gimana Bu? Mbak, kita menunjukkan kualitas. Perempuan itu kan kalau di Balai Pemasyarakatan itu kan kita harus ikut PK ya Mbak. Bagaimana PK itu berkeliling melakukan penelitian ke masyarakatan, terjun langsung begitu iya, Bu ya, bagaimana dia melakukan pengawasan ke Sebatik, ke KTT, dan kalau kita perempuan tidak menunjukkan kualitas, misalnya itu kan kerjaan laki-laki, nggak bisa. Kita harus fight juga bahwa kita mampu seperti
laki-laki begitu. Iya. Siap. Bu, mungkin ada sedikit pesan bagi perempuan yang mungkin masih ragu nih Bu untuk melangkah ada di posisi kepemimpinan. Mungkin Ibu bisa kasih sedikit tips mungkin atau saran bagi Iya. perempuan yang mungkin masih ngerasa kayaknya aku kurang ini deh, atau kayaknya aku nggak mampu deh gitu Bu. Iya. Terima kasih. Siap. Mbak, kalau di kami di aparatur sipil negara itu tidak bisa memilih ya. Siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika surat keputusan itu ada harus kita jalankan. Benar. Ya. Apapun itu surat keputusan ya. Kemudian saya ditempatkan menjadi kepala ini, kepala itu. Saya akan banyak belajar dan segera menyesuaikan. Siap. Begitu. Dan bagi perempuan yang lain mungkin untuk dunia kami di pemerintahan ya, yang mempunyai jenjang karir harus siap dimanapun ditempatkan ya Mbak. Iya Bu. Terus kemudian belajar cepat, belajar menyesuaikan dan mampu melaksanakannya. Itu aja sih tipsnya, cepat menyesuaikan, belajar Cepat belajar, cepat menyesuaikan begitu Bu ya. Iya, Karena memang kalau sudah menjadi satu keputusan itu udah nggak bisa nggak bisa lagi diganggu untuk lagi. ASN ya. Benar. Karena saya memang di ASN. Kalau di dunia usaha saya kurang tahu. Iya, Iya. siap. Bagaimana selama ini Ibu menjaga keseimbangan antara peran profesional Ibu sebagai kepala Bapas dan kehidupan pribadi nih Bu? Oh iya. Kemarin udah apa ya, Mbak? Saya pikirkan nih. Karena kita sebagai perempuan tidak ada pilihan. Semuanya harus berjalan. Gitu Semua kan, Mbak? harus jalan. Harus jalan. Kan ada yang dipilih, pilih keluarga atau pilih karir gitu kan. Kalau kita sebagai perempuan dihadapkan begitu, Dengan pilihan seperti itu, saya menjawabnya keduanya saya pilih. keduanya mampu saya jalani. Begitu ya, Keduanya Bu? mampu saya jalani. Karir iya, keluarga iya. Skala prioritas. Siap. Ya, tapi yang jelas kalau kita sudah memilih menjadi kepala ya skala prioritasnya adalah karena kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi dan golongan gitu ya Mbak, sumpahnya itu. Ya itu, tapi skala prioritas dan itu berhasil Mbak. Saya jalankan ketika saat ini anak-anak saya juga sudah bekerja dan tidak ada masalah. Siap. Iya, dan semuanya berjalan sesuai role-nya aja, tidak ada yang neko-neko. Karena kita menampilkan keseharian itu ya ibu bekerja, iya kan? Terus kemudian makan yang sudah ibu masak seadanya, ya ini karena pakai negeri ya Mbak. Siap Ibu. Tidak boleh lebih. Tidak boleh berlebih-lebihan begitu Bu ya. Itu di keluarga. Siap. Di kepemimpinan juga gitu. Sampai sering saya menyatakan bahwa ayo saya itu sering gini Mbak, nggak tahu ya, ketika saya mengalami ketidakcocokan, saya itu kan tidak bisa milih anak buah kan Mbak. Benar. Iya kan, anak buah saya itu, staf saya juga tidak bisa memilih pimpinan. Memilih pimpinannya siapa ya begitu udah, Bu ya. dia mau resign ya nggak mungkin kan, karena dia Karena memang sudah tugasnya begitu ya Bu jadi ya. saya itu ketika ada kendala saya langsung ngomong Mbak. Oh gitu Bu ya. Saya tidak pernah bicara di belakang itu. Atau diam. Kan kadang-kadang perempuan tuh kalau misalkan mungkin nggak suka sesuatu nyimpen diem gitu ya. Kalau Ibu gimana Bu? Nggak bisa Mbak. Nggak bisa ya Bu Nggak ya? bisa, harus dibicarakan kemudian cari solusinya. Siap. Terus saya juga tidak bisa misalnya kekurangan staf lain saya bicarakan dengan staf lain, itu tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Langsung ya. aja malah menambah masalah. Iya, justru ya, langsung Bu, aja ya? ke yang bersangkutan. Bahkan saya sering Mbak di depan rapat itu saya bicarakan supaya saya bilang udahlah saya bicarakan di sini aja, tidak empat mata, biar nggak ulang-ulang. Saya bicarakan. Memang ada yang marah, ada yang itu. Ada yang mungkin nggak terima justru ya Bu ya. Tapi saya deketin lagi. Kamu nggak boleh marah. Memang harusnya seperti itu. Jadi nanti kamu kalau di posisi saya, Sebagai pemimpin begitu jalankan ya, Bu ya? seperti itu. Kalau orang Jawa jangan ngerasani anak buah. Ya, ada Mbak, saya pernah begitu. Saya punya pimpinan seperti itu. Jadi saya berjanji dalam hati saya, ketika saya duduk di kamu, saya tidak akan melakukan itu. Ngerasani anak buah, nggak jadi solusi. Gitu. Baik. Nah, Bu, mungkin ada nilai atau nasihat yang mungkin dulu pernah diberikan mungkin orang tua Ibu yang mungkin selalu Ibu pegang nih dalam kepemimpinan Ibu. Ada mungkin nasihat atau apa seperti itu?
yang mungkin dari dulu orang tua mungkin dari kecil, nah nanti besarnya harus begini ya, nah harus jadi orang seperti ini ya gitu, yang sampai sekarang masih ibu pegang nih. Oh iya, kalau nasihat itu jadi gini Mbak, ketika saya lulus SMA, ibu saya itu kan nggak bekerja, Siap. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bapak saya itu tentara, ibu rumah tangga, terus kemungkinan tentara, anaknya banyak, bapak saya kerja sendirian. Jadi yang dimotivasi ibu itu begini, saya kepingin, kebetulan kami itu punya 3 orang perempuan. Saudara. Jadi yang teringat itu begini, semoga anak perempuan saya menjadi pegawai, begitu. itu aja. Itu bukan menjadi doa ya gitu ya. Iya, keinginan yang juga sekaligus menjadi doa untuk anak-anaknya begitu ya Bu ya. Padahal bayangan Mbak, dulu lulus SMA aja udah syukur ya. Zaman kami tahun 79 80 itu kan mungkin Mbak belum lahir ya. Iya, itu orang pada hidup yang apa, tapi seneng, susah tapi seneng, gitu. Dan kebetulan memang kami bersaudara bertiga itu kerja semua yang perempuan. Alhamdulillah Bu ya. Itu makanya saya bilang itu tadi, mungkin itu harapan ibu, harapan orang tua yang menjadi doa juga. Iya, udah itu aja sih harapannya. Kalau nasihat enggak ada ya Bu ya. Paling harapan beliau aja Bu ya, orang tua yang mungkin mau anak-anaknya lebih sukses begitu Bu mungkin ya. Gitu. Iya. Nah, ini kan Ibu ada menjelang pada masa purna tugas Bu ya, Insya Allah di tahun depan. Nah, sepanjang perjalanan karir Ibu dari awal hingga akhir gitu kan Bu, apa sih Bu hal yang paling Ibu syukuri? Yang paling disyukuri adalah gini Mbak, tahun 2016. Siap. 2016 itu kami seluruh Indonesia itu belum mempunyai lapas perempuan. Tadi dirintislah di situ. Jadi saya pernah dilantik Mbak menjadi kepala lembaga pemasyarakatan perempuan yang tidak punya narapidana, tidak punya staf, tapi dilantik. Dan saya menerima itu, dan saya bisa Mbak. Dan pada tahun itu akhirnya kami punya lembaga pemasyarakatan kelas 3 Kendari yang mempunyai gedung megah. Wow, berarti itu salah satu hal yang mungkin Ibu syukuri Bu ya. Iya, karena kami punya Direktur Jenderal Pemasyarakatan Perempuan waktu itu. Jadilah perintis untuk masa depan perempuan-perempuan yang ada di tangan saya waktu itu ya. Sebanyak 86 orang. Luar biasa sekali Bu ya. Itu pengalaman luar biasa. Bayangkan Mbak, saya nggak punya gedung, nempel di lapas Kendari Mbak. Iya, tapi saya punya staf 68 orang akhirnya 2017 karena ada penerimaan. Jadi nggak punya gedung, bukan. Akhirnya kami rekayasa, ya itulah Mbak perjuangan ya, sampai Bu sekarang ya. Lapas perempuan tuh ada gitu. Nah, terus dari sepanjang perjalanan karir Ibu, apa yang kira-kira menjadi tantangan terbesar? Kalau tadi itu kan hal yang paling Ibu syukuri ya, mungkin ada juga tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam sepanjang perjalanan karir ini. Saya tantangan terbesar itu ketika yang nggak ada menjadi ada, yang nggak normal menjadi normal. Bagaimana tidak Mbak? Saya itu nggak punya gedung, nggak punya peralatan apa-apa, tapi saya punya tanggung jawab 86 orang ini. Jadi kami akhirnya, yaitu Mbak, tantangan terbesar itu ketika saya bersyukur mendapat amanah itu tadi, tapi tantangan terbesarnya menciptakan yang nggak ada, ruangan yang nggak ada menjadi ada. Terus kemudian saya diberi rumah yang kosong, rumah hantu 3 biji menjadi kantor yang menjadi baik. Itu Mbak, itu saya yang tapi tidak saya aja, ada 33 perempuan yang diberi amanah itu dan semuanya berhasil. Termasuk sekali. Berarti memang kita nggak bisa menyepelekan Bu ya. Mungkin ada beberapa ini yang menyepelekan, perempuan nih nggak bisa begini, nggak bisa begitu Bu ya. Iya. Bahkan kami Mbak di waktu itu di lapas perempuan yang tadinya nggak ada
apa-apa, Nggak ada menjadi apa-apa, apa-apa. menjadi apa-apa. Akhirnya kami menjadi ikon Nah, ketika kami kan dulu itu di sebelum COVID, Mbak, Iya. kami itu selalu mengadakan pameran setiap tahun. Mm. Pameran untuk warga binaan. Mm. Dan itu lapas perempuan andil terus, Mbak. Wow. Kayak apa itu? Apa saja yang mungkin Jadi hasil dipamerkan karya itu? lapas perempuan itu waktu itu kami mengadakan merajut, Mbak, dari benang itu membuat Rajutan ya Bu ya, rajutan. merajut, Terus merajut. kemudian kami memintal. Bayangkan tuh, Mbak, beli alat pintalnya itu menjadi dari yang kapuk ya, sampai menjadi kain. Terus kami batik, kami bawa, Mbak, ke sana, ke Jakarta itu. Jadi salah satu pemenang terlari. Jadi kan semua di itu ya. Ada penilaian berarti Iya, Bu, ya, dikompetisikan. pada saat- Jadi pengunjung teramai. Terus kemudian terlaris. Kami membawa penari-penari. Wow. Nah, itu kami mampu bersaing dengan lapas rutan yang sudah dipimpin Yang sudah- lama. Justru yang udah lama, Ibu yang baru justru Iya, bisa 33 perempuan itu, Mbak. Kami kompak sekali waktu itu. Selama justru bisa bertahun. menampilkan Iya. nih, ini loh gitu kan. Kita walaupun terhitung baru begitu, tapi ini loh kita Iya. bisa menampilkan yang terbaik. Intinya perempuan itu, Mbak, kalau diberi kesempatan pasti bisa Siap, dan mampu melampaui laki-laki. siap. Gitu, Mbak. Ya pemirsa, yang penting ada kemauan ya Bu ya, Iya. yang penting ada kemauan, yang penting ada usaha, dan yang penting kita berani Iya. mengambil keputusan itu Keputusan. tadi ya Bu ya. Iya. Nah ini kita tahun depan kan Ibu masuk pernah Tugas. begitu Bu ya, pernah tugas. Kira-kira Ibu sudah menyiapkan rencana apa nih nanti untuk masa pernah tugas? Apakah mungkin mau dengan keluarga atau seperti apa Ibu? Oh iya. Jadi kebetulan kami kan tinggal berdua, Mbak. Mm-mm. Anak-anak sudah punya rumah tangga sendiri, sudah Udah punya. berkeluarga sendiri ya Bu Iya. ya, masing-masing ya Bu. Iya. Jadi kami mungkin akan menikmati masa tuanya berdua aja gitu. Kan menikmati. selama ini kan ditinggal tuh, Mbak. Oh, Kalau Bapak kayak gini ya, kan Bu? sendiri dia. Itu tuh termasuk ditinggal. Ditinggal ya Bu. Tapi kalau sudah purna tugas, nanti saya akan bersama-sama suami saya, Mbak ya, berduaan aja, menikmati masa tua, kemana yang belum kami. Yang belum dijalani mungkin ya, yang belum dikunjungi begitu Bu ya. Iya. Karena kan mungkin selamanya Ibu bertugas, mungkin Bapak ditinggal nih begitu kan Bu ya. Terus kira-kira apa nih aktivitas yang pengen Ibu dalamin atau yang Ibu pengen kembangkan nanti setelah purna nanti Bu? Iya, kebetulan gini, Mbak. Saya itu punya kakak ipar yang punya usaha kuliner gitu ya. Saya tuh saya seneng kalau seneng masak lah. Senang gitu masak lah. ya Bu. Jadi saya pengen mengembangkan apa yang sudah dikembangkan kakak ipar saya itu menjadi usaha saya juga. Itu kan gampang, Mbak, di rumah. Iya, iya, Suami saya betul. bisa di sebelah saya gitu kan. Tidak meninggalkan lagi ya Bu ya, tidak meninggalkan posisinya, tidak meninggalkan Bapak, tapi bisa sambil usaha yang lain Karena begitu kebetulan Bu ya. rumah saya itu punya halaman luas. Pokoknya representatif lah untuk usaha. Nah, kalau anak-anak atau mungkin Bapak itu menyambut nantinya fase baru Ibu di tahun depan nih, gitu. Sebagaimana Bu? Apakah mungkin senang atau justru mungkin agak terharu atau bagaimana Bu? Kalau anak-anak karena memang sudah punya kehidupan sendiri ya senang-senang aja. Saya bilang, Ibu 4 bulan mau pulang loh. Ya udah, karena di sini juga nggak ada siapa-siapa. Gitu. Ya kami pulang ya ke rumah yang kosong itu. Berdua Bapak Bu Iya, ya. suami saya. Karena anak-anak punya rumah Punya karena sudah masing-masing berkeluarga berkeluarga begitu, dan Bu punya ya. anak Sudah punya sendiri-sendiri. anak. Berapa Bu cucunya Bu? Saya cucunya 6. Wow, banyak sekali, Iya, banyak Masya Allah. Tuh kalau Bapak gimana Bu tanggapannya? Ini nih Ibu bakalan sama-sama nih setelah udah nanti menjalankan purna begitu. Iya, udah dihitung Happy ya, ya, Bu ya? senang udah Oh, dihitung. jadinya udah dihitung-hitung, oh sebentar lagi. Iya. Kita lewat, oh ini segini Iya, lagi gitu iya. ya Bu ya. Karena pengen balik ya, Mbak. Karena dia mulai bekerja sampai menikah kan ada di Kalimantan Tengah itu. Siap. Mungkin dia pengen balik gitu. Baik. Nah, ini kita kembali lagi nih Bu ke Bapas ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu wariskan pada nanti generasi Ibu di Bapas Kota Tarakan? Oh, iya, Kan Mbak. Bapas kan ada peninggalan nih, gitu kan? Oh, ini peninggalan saya nih, gitu kan? Yang mungkin nanti masih bisa diingat-ingat lagi begitu Bu. Iya. Kalau peninggalan secara
fisik nggak ada ya Mbak. Kepemimpinan. Iya, saya selalu Mbak, saya hitung nih kalau saya bertemu dengan para PK sama CFU gitu ya, saya itu ini ibu kurang 3 bulan 4 bulan gitu ya, saya bilang yuk kamu bikin litmas yang berkualitas ya. Terus bagaimana cara bekerja, minimal kamu tahulah kerja bagaimana sih cara melakukan pengawasan dengan klien, begini loh role-nya itu seperti ini. Oke, ketika nanti kababasnya baru tidak seperti saya, minimal kamu sudah tahu cara mempertanggungjawabkan pekerjaan itu seperti ini, cara membuat litmas yang baik itu seperti ini. Karena saya bilang berkali-kali itu, karena yang tanda tangan di litmasmu itu bukan hanya PK doang, ada kepalanya gitu kan. Berarti kan otomatis saya harus membaca dong Mbak ya. Siap. Jadi itu sih yang saya tinggalin anak-anak, terus apa kehumasan. Ya seperti ini, kehumasan. Siarkan semua pekerjaanmu di medsos, biarkan semua masyarakat tahu bahwa sosialisasi bahwa Bapas ini ada, Bapas ini bisa ada di tengah masyarakat. Begitu saya memberi semangat, motivasi itu aja. Kerja yang profesional, yang berintegritas, yang baik, kamu pasti akan jadi pemimpin, dan jangan menolak pekerjaan, meninggalkan standar yang tinggi lah Bu ya, yang jadi, profesional seperti itu. Soalnya ya Bu, gini Mbak, ketika kan ini ada nih, ini pengalaman saya sendiri. Siap, Bu. Ketika kita disuruh pimpinan nih Mbak, kita kerja kita bagus, kemudian disuruh lagi pekerjaan lain bagus, terus itu ada Mbak yang enggak, aku LLN aja biar enggak disuruh-suruh, padahal itu rugi. Ilmu iya. itu didapat ketika kita mendapat kesempatan. Benar, ya, siap Bu. Iya, siapa yang mau ngasih ilmu kalau nggak dikasih kesempatan? Ada Mbak yang kamu nggak bisa kerja, dicuekin, akhirnya ya dia stuck di situ, nggak berkembang. Iya, angkatan saya itu ada Mbak, ya sudah pensiun ya jadi staf biasa. Beda itu saya rasakan, beda dengan ketika kita ini bisa, ini saya ambil, ini saya ambil. Semua ya Bu ya. Dikasih tugas ini bisa lancar, kelar gitu kan. Terus mungkin pasti ada pimpinan pasti mempertimbangkan itu Bu ya. Oh, dikasih lagi ini, bisa kelar gitu ya. Dikasih lagi lagi sampai akhirnya oh kita bisa nih ngerjain semuanya ternyata begitu ya Bu ya. Nggak cukup, nggak puas dengan itu aja gitu. Pokoknya ya, apa yang dibebankan ke kita bisa. Itu sudah pasti jadi pemimpin Mbak. Udah yakin, karena saya alami itu. Ketika saya dimusuhin Mbak, overlapping gitu ya, semua pekerjaan kok diambil gitu, semua kok mau gitu ya. Iya, terus saya tanya ke pimpinan saya, Pak izin, ini kan pekerjaan dari ibu ini gitu. Siap. Tapi pakai bahasa Jawa, kalau diserahkan nggak selesai ke situ, nggak selesai kerja naik gitu Mbak. Siap. Berarti memang dipercayakan kepada ibu untuk menyelesaikan, karena berarti memang ibu dianggap mampu begitu ya. Karena saya juga berani bawa kerjaan itu ke rumah Mbak. Kebetulan kan anak saya sedikit ya, cuma 3, kemudian pada tahun 2011 itu saya sudah free karena anak saya sudah kuliah di Jogja. Jadi saya kan hanya tinggal berdua. Mungkin itu juga ya keluangan waktu saya, sehingga mampu. Kan ada juga yang punya anak kecil dan karena itu mungkin juga kondisi yang mendukung saya keluangan waktu. Iya, itu jadi saya bawa ke rumah, saya pelajari, saya itu kemudian saya hasilkan. Ternyata dan diapresiasi, dan itu nggak usah kita pakai uang untuk jadi kepala pimpinan, enggak, karena sistem yang akan memberi kesempatan pada kita gitu, karena pimpinan itu Mbak pindah dari sini ke sini pasti ngomong, oh iya benar, oh tadi saya punya anggota ini begini loh kerjanya. Seperti gitu saya gini Mbak, ketika saya ketemu dengan KUPT dan lain sebagainya, saya sudah pasti bicara yang berkualitas di situ siapa sih Bu? Ya ini pas ini gitu pasti. Nah, pimpinan itu saling sharing, pasti saling sharing ya untuk yang terbaik lah begitu. Nah, mungkin ada inovasi atau perubahan yang paling Ibu banggakan mungkin selama Ibu memimpin di Bapas, atau yang paling Ibu inginkan begitu sebelum nanti akhirnya memasuki purna tugas. Iya Mbak, saya kepingin mempunyai PK gitu ya, mempunyai staf yang bisa diandalkan untuk Bapas kelas 2 Tarakan itu Mbak. Jadi saya kepingin PK-PK di Bapas kelas 2 Tarakan itu mempunyai kualitas
di atas standar gitu Mbak. Makanya ketika saya datang kemudian saya pelajari dan saya rubah sedikit Mbak, bagaimana sih pengawasan kayak kami tuh Mbak mempunyai 13 PK, mempunyai 1.300 sekian klien. PK seharusnya kalau standar di SOP kurang ya PK-nya. PK itu 12 orang. 12 orang. Tapi sekarang ini PK itu sampai ada yang 80 90. Bagaimana Mbak memelihara yang 80 90 itu agar tidak mengulangi perbuatan, agar tidak terjerumus lagi. Sedangkan ini tersebar di 4 kabupaten 1 kota. Iya kan? Terus anggaran kadang-kadang tidak mencukupi, gitu kan, untuk dia melakukan pengawasan kepada 70. Kalau untuk satu PK itu biasanya mengawasi berapa klien, Bu? Ini 70-80. Iya, 1.300 tuh 1.300 sekian tuh kami bagi 13 PK itu. Dengan yang tidak bisa darat, laut gitu ya Bu ya. Laut ya, nyebrang laut ya Bu ya, karena kalau mau ke Kaltara kan ya, khususnya. Iya gitu. Terus itu juga kadang-kadang kapalnya tidak baik-baik saja, speednya tidak baik-baik kadang-kadang saja. ada trouble mungkin begitu ya Bu. Iya. Dan itu Mbak, jadi saya hanya ingin sebelum saya purna tugas jadilah apa JFT, mereka itu sebutannya JFT. JF yang mumpuni, semangat, jangan kendor gitu. Kadang-kadang kita jenuh ya Mbak. Jangan kendor, pokoknya tanamkan aja semangat itu untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Kalau Ibu sendiri Bu mengatasi mungkin selama kepemimpinan ini mungkin ngerasa mungkin ada lelah yang nggak habis-habis gitu, mungkin ada jenuh begitu. Kalau Ibu sendiri gimana ngadepinnya Bu? Siapa tahu bisa dicontoh nih sama anak buah Ibu atau sama pemirsa di rumah yang mungkin menjalani pekerjaan yang setiap harinya begitu-gitu saja gitu kan Bu ya. Walaupun kliennya mungkin berbeda, tapi maksudnya yang dihadapi permasalahannya satu, permasalahan yang sama dengan satu tujuan yang sama agar tidak terjerumus kembali begitu. Kalau Ibu sendiri gimana Bu mengatasinya kejenuhan itu? Biasanya Ibu seperti apa? Apa memang harus berhenti sebentar dalam pekerjaan begitu ya, atau mencari hibur atau bagaimana Bu? Enggak. Kalau saya Mbak ya, ketika saya menghadapi apa ya, stuck gitu ya, dari gitu ya, komunikasi dengan bawahan gitu ya, gitu. Saya tuh menciptakan apa ya Mbak, kondisi untuk diri saya sendiri. Saya mungkin menghadap laptop tuh Mbak, saya biasanya kemudian mencari-cari nih, searching apa sih yang bisa kantor ini semarak lagi gitu kan. Kadang ada yang pada fase lemes gitu Bu ya. Kayak tidak bergairah gitu ya Bu ya menjalani pekerjaan ini. Pasti ada di fase-fase itu ya. Ada fase lemas. Salah satu-satunya saya tuh ini Mbak, kebetulan kan kami tinggal di rumah dinas ya, yang saya manfaatkan ketika wifi-nya itu gratis ya. Saya searching, kemudian saya lihat-lihat motivasi orang tuh apa sih, kemudian saya bangun ke diri saya sendiri, kemudian nanti kalau sudah merasa saya sampaikan terapkan lagi ke teman-teman yang lain. Jadi kembali ke Ibu dulu lalu diterapkan ke yang lain. Baik. Ada nggak Bu satu hal yang mungkin pengen Ibu pertahankan nih di Bapas Tarakan, yang selama kepemimpinan Ibu ada nggak satu hal yang mungkin Ibu pengen nih di Bapas Tarakan tetap seperti ini, tetap ini, mungkin begitu Bu? Saya ingin Mbak, Bapas Tarakan itu sekarang kompak, kerjasamanya baik. Bayangkan Mbak, saya itu kadang-kadang punya keinginan ya ini tadi, ketika lemes kemudian saya cari, kemudian saya refleksikan juga enggak mempunyai kegiatan gitu ya. Saya itu hanya cukup bilang ke salah satu JFT saya yang sering ngikutin saya, Mbak Ulan. Mbak Ulan, saya bilang, Mbak, saya kepingin ini. Iya Bu, siap. Langsung diimplementasikan. Iya. Jadi nggak perlu saya itu ngomong panjang enggak. Saya itu kepingin apa itu situasi seperti itu, siapapun pemimpinnya tetap jalan. Ya kan Mbak, kadang-kadang kan sudah beda ya, pimpin yang satu, pimpin yang lain, bagaimana. Jadi tetap apa ya, kualitas itu terjaga gitu. Baik Bu, mungkin ada pesan tersendiri ke pemirsa
ini kan nama programnya Pesona Wanita. Kalau menurut Ibu Kepala Bapak sendiri nih, apa sih Bu arti pesona wanita? Silakan Ibu. Oke, siap, terima kasih. Arti pesona wanita gitu ya. Siap, menurut Ibu seperti iya, apa? Kalau menurut saya, pesona wanita itu tidak hanya kita menampilkan wajah cantik, iya kan, body bagus, tidak. Tetapi bagaimana ketika kita diberi tanggung jawab pada suatu kegiatan atau pekerjaan, kita mampu menjalankan dan mampu mengimplementasikan, itu menjadi pesona wanita, karena di sana ada legacy yang kita tinggalkan, ya kan. Oh, pekerjaan ini adalah hasil dari kepala bapak kelas 2 Tarakan yang kebetulan perempuan, dan itulah pesona wanitanya, ya kan. Tidak hanya kecantikan wajah, betul ya, Ibu. gitu. Siap. Jadi nggak semata-mata pesona wanita itu apa yang terlihat saja begitu Bu ya, tapi bagaimana kita bisa menjalani tugas sehari-hari seperti apa begitu Bu ya. Baik, nah pemirsa udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak kepada Ibu yang mungkin udah sedikit sharing bagaimana menjalani kepemimpinan sebagai perempuan khususnya Bu ya. Saya terima kasih atas wawasan yang Ibu kasih, atas refleksi, atas inspirasi kepemimpinan yang sangat berharga ini. Semoga bisa diimplementasikan kepada khususnya saya dan pemirsa di rumah. Baik, dan pemirsa, dari perbincangan ini kita belajar bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan hanya semata posisi ya Bu ya, tetapi tentang bagaimana integritas kita, bagaimana empati, bagaimana tentang kita berani nih mengambil tanggung jawab. Baik, nah semoga kisah ini menginspirasi para perempuan dimanapun berada untuk percaya pada kapasitas diri dan berani merangkah Bu ya. Iya, siap. Baik, saya Isra Fazira pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.